Shalom saudara kasih Tuhan, hari ini saya akan melanjutkan sharing saya minggu lalu. Sharing yang tentang judulnya adalah It is finished, my bride. Sudah selesai calon pengantinku, calon mempelaiku. Nah saudara, saya akan ajak Anda untuk di-refresh sebentar. Kita akan lihat sebentar di Yohanes 19 ayat 30. Firman Tuhan berkata apa? Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dan dari sini kita tahu, di sini Yesus mati disalib dan setelah itu dikuburkan. Nah, saudara, saya akan refresh lagi bahwa kata dari sudah selesai ini dalam bahasa Aramnya ditulisnya adalah kalah. Kalah, artinya apa? Kalah itu punya dua arti, homonim. Sebuah kata yang satu kata tulisannya tapi dua artinya. Artinya apa? Sekaligus di dalam kalah ini menjelaskan tentang sudah selesai, it is finished, tapi juga sekaligus berkata tentang my bride, calon pengantinku. Jadi ketika Yesus mengucapkan ini sebagai kalimat final yang menjadi berkat final buat kita, it is finished, itu sekaligus dia menyatakan ini sudah selesai loh buat kita semua calon pengantinnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau ajak Anda reverse bentar. Kalau Anda lihat di dalam Yesaya 54, ya, Yesaya 54 ayat kelima, firman Tuhan berkata demikian, saudara. Ya, sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Jadi memang dari awal, saudara, ya, Tuhan sudah menyiapkan kita satu hari. Ya, ayat ini berkata, ya, dia yang akan menjadi suaminya kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau ajak Anda lihat sebentar lagi sebuah ayat lagi dari Efesus 1 ayat keempat. Efesus 1 ayat keempat dari versinya The Passion Translation. Ayat ini berkata demikian, saudara. Sebelum dia meletakkan dasar alam semesta, dia telah memilih kita untuk menjadi miliknya sendiri dengan mempersatukan kita dengan dirinya. Perhatiin, saudara. Tuhan sudah memilih kita jauh sehari untuk menjadi miliknya dengan mempersatukan kita dengan dirinya. Karena kasih-Nya yang besar, Dia menetapkan kita menjadi satu kesatuan dengan Kristus dari semula, supaya kita dapat tampak kudus di matanya dengan kemurnian yang tidak bercela. Perhatiin, saudara. Sejak semula Dia udah punya rancangan ini. Ya, supaya kita nanti kudus karena Dia yang menguduskan kita. Dia menyelesaikannya. Dia menuntaskan semuanya sempurna. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, saya ajak Anda untuk merenungkan sebentar. Ketika manusia pertama diciptakan, Anda ingat Adam dan Hawa. Semula yang pertama yang diciptakan adalah Adam. Dibentuk oleh Tuhan sendiri. Setelah itu dihembuskan nafasnya Tuhan. Jadilah dia makhluk yang hidup, manusia yang pertama. Alkitab mencatat, saudara, ya, apa yang terjadi? Manusia pertama Adam ini, ya, Tuhan melihat perlu pendamping, perlu mempelainya, ya, perlu mitra, perlu partner. Ya. Nah, menarik kalau Anda lihat di dalam ayat ini, saudara. Ya, apa yang terjadi? Kejadian 2 ayat 21 dan 22 itu menjelaskan, saudara, bahwa Adam diberikan satu tidur yang sangat nyenyak. Ya, mungkin ada baiknya kita baca supaya saudara dan saya bisa memahami lebih lagi. Ya, kita lihat kitab Kejadian pasal kedua. Saudara, firman Tuhan berkata di ayat 21. Berkata demikian, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan, dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Saudara lihat baik-baik. Ayat ini menjelaskan bahwasanya apa? Hawa itu diambil dari dalamnya Adam. Saudara,
Ini ajaib, saudara. Ketika saya memperhatikan dan saya mempelajari ya Alkitab yang kita sebut dengan The Passion Translation, saudara. Ya, dijelaskan dengan indah sekali oleh Pastor Brian Simmons, saudara. Dengan sangat dalam. Bahwa Hawa itu diambil dari dalamnya Adam. Nah, apa yang saya mau jelaskan, saudara? Anda perhatiin baik-baik, saudara. Ketika manusia ini jatuh, ya, sungguh sayang, saudara. Mereka jatuh. Tapi surga tidak tinggal diam. Mereka tebus, saudara. Mereka tebus kembali. Nah, apa yang terjadi dengan penebusan, saudara? Ya, Tuhan tebus mereka. Ya, dengan cara apa? Karena begitu besar kasih Allah, Dia kirimkan anaknya yang tunggal untuk datang ke bumi, lahir ke bumi, supaya barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa. Kita tahu Yesus lahir tanpa ada dosa, tanpa ada cacat celah, karena benihnya adalah benih Roh Kudus. Nah, saudara, Alkitab menjelaskan, saudara, saya ajak Anda lihat dari The Passion Translation ini 1 Korintus 15. Ya, saya ajak Anda lihat ayat ini. Saya bacakan buat Anda 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat ke-45. Firman Tuhan berkata di ayat ini, karena tertulis demikian, manusia yang pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tapi Adam yang terakhir menjadi roh yang memberi hidup. Perhatiin, saudara. Manusia pertama, Adam, itu menjadi makhluk yang hidup. Tapi Adam yang terakhir, yaitu Yesus, menjadi roh yang memberi hidup. Dan kita tahu, saudara, apa yang kita tahu? Ya kan, Adam yang terakhir adalah Yesus Kristus. Dan sebagai Adam yang terakhir, Dia mengakhiri ras Adam yang lama, dan memulai satu spesies yang baru, manusia baru, yang didiami oleh Roh Kudus, dan membawa hidup Kristus di dalam mereka. Saudara, lihat baik-baik, saudara, lihat baik-baik di sini. Ya, bahwa Adam yang terakhir, yaitu Yesus, itu akan memulai satu zaman baru, satu ras yang baru. Ya, makanya saudara, kita tahu di dalam Kristus, 2 Korintus 5:17 berkata apa? Di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, ciptaan yang sama sekali baru. Nah, saudara, menarik ya, ketika saya perhatikan, saya sampai rasanya benar-benar bisa memahami, saya menangis karena kasih Tuhan begitu sempurna. Ya. Dia selesaikan di salib. Dia perkatakan dengan sebuah kata Aram yang berkata, Kala, it is finished, yang sekaligus berarti my bride. Setelah itu dia menyerahkan nyawanya. Dia meninggal dunia. Setelah itu Alkitab bercerita, menyatakan bahwa dia dikubur. Nah, saudara, di tengah kubur, di dalam kuburnya, di dalam tidur yang sangat dalam ini, ya, Yesus tertidur dengan dalam sekali. Karena habis itu kita tahu dia bangkit. Ya, di dalam tidurnya, disinilah saudara. Ya, seperti Adam tertidur, Hawa diambil daripadanya. Yesus tidur, saudara. Adam yang terakhir. Kita menjadi ras yang baru, manusia baru. Itu diambil daripadanya ketika Yesus sedang tertidur. Saudara perhatiin, ketika Yesus di dalam tidur yang dalam di kubur itu, kita dilahirkan kembali dalam tanda petik. Di dalam tanda petik itu dinyatakan kita dilahirkan di sana kembali. Saudara, Adam yang terakhir menghasilkan kita semua sebagai apa? Partnernya. Sebagai apa? Calon mempelainya. Saudara, kita menjadi partnernya dia. Karena kita tahu tujuan utama adalah relationship, makanya kita diajar doa Bapa kami. Tapi metodenya adalah kemitraan atau partnership. Karena kita berdoa di dalam nama Yesus. Saudara perhatiin, saya ajak Anda lihat dari Efesus 2, kitab Efesus pasal kedua. Efesus pasal kedua, ayat ke-5 dan ke-6. Berkata apa, saudara? Bahkan ketika kita sudah mati dan berada di bawah hukum Taurat karena dosa-dosa kita yang banyak, Dia menyatukan kita ke dalam hidup Kristus dan menyelamatkan kita dengan kasih karunia yang luar biasa.
Dia sudah membangkitkan kita bersama Kristus yang ditinggikan, dan kita sudah naik bersamanya ke dalam kesempurnaan yang mulia. Dan di dalam, Alkitab berkata, di dalam otoritas dimensi surga. Karena sekarang kita sudah dipersatukan sebagai satu kesatuan bersama Kristus. Saudara, perhatiin baik-baik. Ya, sebuah rancangan yang begitu sempurna. Dia selesaikan di salib, it is finished. Sekaligus dia nyatakan, my bride. Ya, Pak calon mempelaiku. Dia mati dikuburkan, masuk di dalam liang kubur. Ya, tidur yang dalam. Dia menghasilkan manusia yang baru, saudara dan saya. Dipersatukan kembali, dikuduskan oleh kasih-Nya, oleh kasih karunia-Nya. Dan setelah itu kita bangkit kembali bersama dengan Dia. Saudara pasti ingat, ketika saudara dibaptis pertama kali, saudara pasti diajarkan dan dijelaskan. Manusia lama kita dibaptis masuk ke dalam air. Saudara, mati bersama Kristus dan bangkit kembali. Ya, saya bacakan ayatnya. Saudara, di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Kita lihat bersama-sama Roma pasal 6 ayat ketiga dan keempat. Firman Tuhan berkata di sini, saudara, bahwasanya apa? Bahwasanya, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, kita hidup dalam hidup yang baru, menjadi ciptaan baru. Bukan ciptaan yang diperbarui sebagian atau direfurbish, tapi yang total baru. Kita mati bersama Kristus dan kita dibangkitkan bersama Kristus. Kita berdoa, Bapa yang bersyukur, biar setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh mengerti dan menyadari Engkau mengerjakan ini sempurna total. Dan tidak ada lagi yang masih belum selesai. Kita menghidupi hidup kita. We start our life from the finished work of Christ. Kita menjalankan hidup kita dari kehidupan Kristus yang sudah menyelesaikan sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan bersama-sama berjalan, bermitra dengan Kau Tuhan, untuk mendatangkan kerajaan-Mu dan menjadikan kehendak-Mu turun di bumi seperti di surga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi.